Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat dan di dalam penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan paradigma kita tentang apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari ini saya akan memberikan beberapa bagian daripada Alkitab yang akan mengubahkan pandangan kita tentang Alkitab, bahwa Alkitab lebih mirip sebuah perpustakaan bagi kita daripada buku saja. Karena kalau kita melihat secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu, ada sekitar 66 buku, 66 kitab, dan ditulis oleh kurang lebih 40 penulis Alkitab, baik itu di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Bahkan semua penulis tersebut memiliki profesi dan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi peternak domba seperti Amos, ada yang menjadi nelayan dan lain sebagainya. Dan saya percaya bahwa Alkitab bukan hanya sekedar koleksi tulisan-tulisan yang terpisah-pisah, tetapi ini menjadi satu kesatuan. Dari Kejadian sampai Wahyu memiliki satu benang merah, yakni kalau kita ambil benang merah secara keseluruhan Alkitab adalah Yesus Kristus sendiri. Dan saya percaya bahwa dari Kejadian sampai Wahyu semua bercerita tentang Yesus Kristus pada ini. Dan saya akan membagikan beberapa bagian yang penting. Pada bagian yang pertama ini bahwa ada 4 poin yang bagian pertama ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Ada 4 poin benang merah di dalam Alkitab merujuk kepada Yesus Kristus. Bagian yang pertama ini adalah yang pertama bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dalam keadaan yang baik. Bahwa bagian benang merah yang pertama adalah adanya penciptaan, adanya creation. Itu akan kita baca di dalam Kejadian pada pasal yang pertama ayat yang 31. Di sana dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Penciptaan atau creation ini seluruh dunia dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah selama 6 hari, dan manusia diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6. Dan ketika segala sesuatunya sudah tersedia, Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Jadi manusia seharusnya memiliki relasi yang harmonis, yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan dirinya sendiri, dan yang ketiga bersama dengan sesamanya, yang keempat adalah seluruh semesta alam, baik itu kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi benang merah yang pertama ini kita harus melihat gambaran bahwa Allah menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk manusia, Bapak Ibu dan Saudara, adalah yang pertama adalah sungguh amat baik. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, semuanya di dalam keadaan yang baik. Poin yang kedua dari benang merah Alkitab adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahwa dosa merusak segala sesuatu di dalam diri manusia maupun dunia yang Tuhan sudah ciptakan. Walaupun dosa tidak meniadakan segala kebaikan Allah secara mutlak, tetapi telah mencemari segala elemen kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Yang pertama bahwa manusia pertama ketika jatuh ke dalam dosa itu ada di dalam Kejadian pada pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di sana kita bisa melihat ada proses dosa, bahwa saya akan bacakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
Di sana kita bisa melihat ada proses dosa yang Hawa lakukan ketika ia jatuh ke dalam dosa. Dikatakan perempuan itu melihat. Proses yang pertama adalah melihat. Yang kedua menarik hatinya. Yang ketiga ia mengambil buahnya lalu dimakannya. Yang keempat dimakannya. Yang kelima ya diberikan kepada suaminya. Itu adalah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Jadi Allah pada awal penciptaan ingin berelasi dengan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi Allah dengan manusia tercemari, terputus, mati dikatakan. Bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada beberapa relasi manusia yang dirusakkan di sana. Yang pertama, relasi kepada Allah. Yang kedua, relasi kepada sesamanya. Yang ketiga, relasi dengan alamnya. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa mencemari segala sesuatu yang Tuhan ciptakan baik tadi. Kalau kita bisa melihat di dalam Kejadian pada pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan gini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat yang ke-10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi kejatuhan manusia membuat relasi kita dengan Allah menjadi rusak. Manusia bersembunyi dan manusia menjadi takut untuk bertemu dengan Allah. Karena telah berdosa di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan baik adanya. Seluruh alam semesta baik adanya. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, relasi manusia dengan Allah dirusakkan. Relasi manusia dengan alam, seluruh alam semesta itu telah rusak akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Itu bagian yang pertama dari benang merah di dalam Alkitab. Minggu depan kita akan melanjutkannya lagi kalau ada waktu, dan saya percaya kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.